5 hal kecanduan yang membuat keadaanmu semakin rusak ketika tinggal dan bekerja di Jepang. Disclaimer dulu, ini khusus buat yang cowok-cowok. Jadi buat yang cewek-cewek silahkan di skip video ini karena ini sangat rahasia. Ya, langsung aja. Yang pertama itu adalah kecanduan film bokep atau biasa disebut JAF. Jadi buat teman-teman yang udah terbiasa nonton film bokep dari Indonesia sampai ke Jepang, itu biasanya semakin ketagihan dan semakin gila. Buat sebagian besar daripada kalian udah pada tahu pastinya, kalau di Jepang itu film bokep itu legal. Nggak seperti di Indonesia, jadi di sini nggak ada pemblokiran. Biasanya di apartemen kita itu dipasang wifi oleh perusahaan. Kalaupun nggak dipasang, kita bisa berlangganan kartu internet unlimited dengan harga yang lumayan bisa kita jangkau dengan gaji kita. Di samping itu juga kegiatan kita di sini monoton, Wak. Karena kegiatan kita itu hanya bekerja, jadi dari rumah ke perusahaan. Setelah pulang dari perusahaan, kita kebanyakan di rumah, di kamar kita masing-masing. Di jam-jam dan keadaan seperti itulah, kita biasanya sering tergoda untuk nonton film bokep. Apalagi yang udah kecanduan, jadinya PMO. Nah, hal ini yang sangat merugikan masa depan kita nantinya. Merugikan kesehatan kita, baik itu fisik dan mental. Jadi buat kalian berhati-hatilah, jangan sampai kejerumus ke jurang kehancuran ini. Yang kedua itu adalah kecanduan minuman beralkohol. Ini 11-12 sama film bokep tadi, Wak. Jadi buat kalian yang udah terbiasa minum alkohol di Indonesia, ketika sampai di Jepang itu, kalian pastinya agak sulit untuk melawan itu semua. Karena memang aksesnya gampang. Di supa atau di supermarket itu ada. Apalagi hanya sekedar bir. Dan minuman lainnya juga sangat banyak, Wak. Misalnya wine, whiskey, dan lain sebagainya. Dan juga bukan hanya di supermarket aja, tapi di kombini atau biasanya minimarket kayak di Indonesia itu Indomaret, Alfamart. Kalau di sini itu Family Mart sama 7-Eleven. Jadi buat kalian yang udah pecandu ketika sampai di sini itu agak sulit ngelakkannya gitu. Dan yang teman-teman yang mungkin awalnya nggak peminum juga karena aksesnya gampang, biasanya tergoda juga gitu dan mengakibatkan dia jadi kecanduan. Nah, jadi buat kalian juga berhati-hati tentang hal ini. Ketiga, kecanduan rokok. Jadi buat teman-teman juga yang udah terbiasa ngerokok di Indonesia, yang udah memang perokok aktif, sampai di Jepang, kalian pasti bisa beli semua rokok di Jepang, termasuk itu rokok elektrik. Jadi, ini yang membuat kalian nantinya akan terjerumus untuk lebih sering ngerokok. Belum lagi tuntutan kerja yang membuat kalian pusing, stres, dan kerinduan kalian mungkin sama keluarga dan orang tua, alhasil dilampiaskan dengan ngerokok ini gitu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengontrolnya. Kalau nggak bisa, ya uang kalian banyak terpakai untuk ngerokok dan ngerokok lagi. Yang keempat, kecanduan ngegame yang hasil membuat kalian nantinya lupa untuk melakukan pekerjaan lainnya, termasuk itu kegiatan-kegiatan yang harusnya kalian lakukan, misalnya buang air kecil. Ini fakta yang terjadi dengan temanku. Jadi temanku ini, kalau sekali main game di kamar itu bisa sampai berjam-jam, Wak. Yang membuat dia lupa juga untuk minum, karena pas saking asiknya main game. Hanya yang dia lakukan itu megang handphone, dicas sambil ngerokok. Berjam-jam di kamar. Makan lupa, minum lupa, dan sebagainya. Ini yang nggak disadari si pelaku. Jadinya keasikan, tiba-tiba sakit, baru panik. Hati-hati jangan sampai lupa diri, tetap kontrol diri kalian, karena kecanduan apapun itu sangat berbahaya. Kelima dan sekaligus yang terakhir, kecanduan ngebungkus cewek atau biasa disebut jajan lonte. Jadi, Wak, buat kalian yang udah masuk ke kehidupan seperti ini, itu sangat berat nantinya kalian keluar dari hal ini. Karena ketika udah ketagihan, sekali melakukan kegiatan ini, nggak kemana 2 mang uang kalian habis. Atau kalau dirupiahkan sekitar 2 juta sekali melakukannya. Penyakit ini awalnya coba-coba, jadi kalau udah coba sekali, maka terjadi yang kedua kali, yang ketiga kali, dan seterusnya. Yang membuat nantinya kita lupa diri juga, alhasil kita nggak nabung, pikiran juga hanya ke situ aja gitu. Ya cobalah pikir-pikir lagi gitu, karena nggak sedikit orang yang udah kecanduan di circle ini. Jadi Wak, buat kalian yang masih di LPK atau yang masih di Indonesia, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat sama kalian. Dan buat teman-teman yang udah ada di Jepang dan kalian ngerasa melakukan kelima hal ini, silahkan keluar karena kalian udah mengarah ke kehancuran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.